Semualah unsur bencana alam, kenapa dikaitkan dengan ramalan Jayabaya? Maksudnya emang ada apa dengan ramalan Jayabaya? Iya, yang kalau di ramalan Jayabaya atau Jongko Joyoboyo itu kan Jawa terbelah menjadi dua. Itu kan ibarat kata multi tafsir juga teh. Jadi hanya kayak kasih Penggambaran, kisi-kisinya yang sangat sedikit gitu. Tapi yang sudah nyata apa? Misalkan Jawa berkalung besi, yaitu adanya kereta api. Terus kemudian kali hilang kedungi atau sungai yang kehilangan sumber. Apa tuh? Jadi ada satu momen saya video call sama kawan saya yang ada di daerah Jogja. Terus saya tanya lagi pada ngapain. Ternyata mereka itu kayak lagi buat perkumpulan, ngumpul gitu. Kayak dibilang ada sajen ya, saya akuin memang ada sajen gitu. Mereka bilang ini buat tolak bala gitu. Daerah Jawa masih aman kita begitu. Kalau di Jakarta ya saya bawa-bawa sajenan disangka saya mau nyantet orang lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, hari ini perdana aku ngundang di channel YouTube terbaru. Karena kalau di Misteria mah mukanya udah terpampang bagus kan. Ada kita kolaborasi berdua. Kali ini aku nyempilin satu video sama siapa dia. Assalamualaikum Om Hao. Waalaikumsalam, Teh Ria. Halo Om Hao. Mainnya di Ria Puspita Official. Iya, ini baru ya. Ini baru dan pribadiku sendiri sih sebenarnya. Kalau itu kan bareng sama ruang artis manajemen dari manajemenku. Kalau ini pribadiku, aku cuma mau sedikit bincang nih, karena kan pasti sahabat misi sudah ngelihat video kita di Misteria ya. Kalau Om Hao, sekarang kan banyak isu nih Om Hao. Apalagi kita di dunia spiritualis, kadang suka bisa ngelihat ke depan. Kadang kelihatan di depan atau terawangan kita itu kehambat, nggak tahu itu tembok, nggak tahu apa, pokoknya kurang jelas. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya malam tahun baru, saya ada podcast bareng sama Koko Ruben Onsu dan keluarganya. Saya bilang ini ada air besar banget, tapi saya nggak bisa nebak ini kapan, tapi adanya di 2024. Terus isu beberapa minggu terakhir ini adanya namanya Megatrust. Kalau aku tanya sama Om Hao nih, kan banyak banget yang akhirnya media nanya ke para spiritualis. Itu tanggapan Om Hao gimana Om Hao? Iya, tanggapan saya sebenarnya kalau ini kan tentang bencana ya. Iya. Tentang prediksi akan terjadi satu bencana, kita sebut mungkin gempa besar dan juga tsunami. Kalau media yang tanya itu salah tanya orang. Kalau kemudian ke ahli spiritual, ini perlu jadi catatan. Di sini ada tim ahlinya yaitu BMKG dan juga tim ahlinya geologi, vulkanologi ataupun mistifikasi bencana. Itu pertanyaan orang cerdas sebenarnya. Nah, kalau kita konteksnya di sini adalah seorang spiritualis, kebanyakan kalaupun tahu itu nggak boleh diceritakan ke dirinya sendiri, dikip. Mungkin menjadi perbincangan tertutup, bukan satu perbincangan terbuka. Karena tentunya kita paham betul, kita bukan ahli di bidang ini. Hati-hati ketika berbicara, nanti takutnya justru malah menimbulkan
kegaduhan atau panik. Betul. Kayak sekarang ya. Iya. Justru sebenarnya kalau ini kemudian apa yang diberikan gambaran dan kita sampaikan itu benar terjadi, Teh. Malah justru lebih takut kalau saya sendiri. Lebih baik nggak terjadi aja sekalian. Kita ngomong terjadi, nggak terjadi. Efeknya adalah kita siap-siap. Gitu. Kalau lebih baik kita siap-siap tapi nggak terjadi daripada kita nggak siap ada sama sekali tapi terjadi. Gitu. Dan saya pun kalau mendapatkan pertanyaan ini ya kita siap-siap aja, udah gitu aja. Walau alam ini yang terjadi akan seperti apa gitu. Dan tidak ada wewenang atau kompeten dalam bidang ini gitu untuk berbicara gitu. Kalau bilang tentang suatu hal yang ini berkaitan dengan terawangan atau apa, terkadang begini, ada seolah-olah terawangan itu yang ketika diberikan satu gambaran itu benar terjadi. Namun bagaimana cara kita untuk berbicara? Karena ini kan prediksi ya, kita membicarakan itu prediksi yang tidak empiris tentunya, tidak tertulis ataupun tidak by data. Kalau kemudian meleset itu ada yang memang salah dilihat, atau ada yang memang dipelesetkan jadi kalau orang Jawa sebutnya sanepan atau peribahasa. Kita harus tafsirin sendiri itu, Teh. Ini akan banyak multi tafsir di situ. Karena kalau kita bilang tentang ke depan ataupun memprediksi itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya memprediksi kan memperkirakan. Bisa terjadi bisa tidak. Makanya, jadi 50-50. Kalau prediksi. Prediksi. Tapi banyak kaitannya sama ramalan Jayabaya. Iya. Nah, Om Hao, kalau aku jujur, aku tuh sama ramalan Jayabaya dan sejarawan lah tentang sejarah tuh aku nggak terlalu mengerti gitu, nggak terlalu bisa detail. Kebetulan makanya aku hari ini ketemu, dari awal duduk di depan aja aku ada pengen tanya itu karena kalau ada orang nanya aku aja nggak tahu gitu. Nah sebenarnya kenapa sih Om kalau gempa atau semualah unsur bencana alam kenapa dikaitkan dengan ramalan Jayabaya? Maksudnya emang ada apa dengan ramalan Jayabaya? Iya, yang kalau di ramalan Jayabaya atau Jongko Joyoboyo itu kan Jawa terbelah menjadi dua. Itu kan ibarat kata multi tafsir juga, Teh. Multi tafsir itu tergantung orang pemahamannya ini di dalam hal apa. Terbelah ini bisa dimaknai pertama memang amit-amit ya terjadi wabah atau bencana yang besar yang benar-benar Jawa ini terbelah, benar-benar apa ya, rusak lah pulau ini, porak-poranda gitu. Berikutnya adalah mungkin Jawa itu secara keseluruhannya tidak mengacu ke suku tertentu ya. Itu pemilihan mungkin ya, dalam arti pemilihan ini mungkin di situ ada pemilihan nasional lah gitu, entah pilkada ataupun kepala daerah ataupun pemilihan presiden macam-macam. Mungkin kubunya akan terbelah juga bisa. Terbelah dalam artian pola pikirnya, ada yang masih membawa tradisi atau budaya, ada yang sudah melupakan budaya. Terbelah secara keyakinan dalam menyikapi suatu hal itu jadi luas gitu. Nah, kenapa kemudian ke Jayabaya? Karena beliau ini adalah leluhur kita pada masa lampau, yaitu raja dari kerajaan Kediri yang terkenal sebagai ahli nujum ataupun ahli ramal atau seorang prekognisi atau memprediksi yang sangat dikenal, memiliki satu kitab yang disebut dengan Jongko Joyoboyo. Jongko itu jangka, jadi untuk menjangka, untuk mengukur. Banyak sekali kan ibarat kata yang sering kita kenal dari apa Jayabaya ini, prediksi-prediksi yang sudah terjadi gitu. Namun perlu dicermati juga bahwa penggunaannya ini adalah menggunakan bahasa Jawa baru. Karena di waktu itu kan kalau kita ngomong tentang kerajaan Kediri itu kan masa klasik. Masa-masa Hindu-Buddha atau kejawen. Iya, zaman dulu ya, masih lama. Kemungkinan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Kawi atau Jawa lama gitu. Jadi ini juga perlu diuji dulu nih, dasar dari kitabnya ini apa. Apakah kitab ini mungkin juga dibikin waktu zaman kolonial Belanda, pesanan atau digubah syair-syairnya seperti apa. Namun memang secara spiritual beliau ini saya sendiri meyakini bahwa bisa memprediksi atau memperkirakan, tapi dengan syair-syair. Jadi tidak gamblang gitu, Teh. Tahun ini, tanggal ini, jam ini tidak. Oh, jadi hanya kayak kasih penggambaran, kisi-kisinya yang sangat sedikit gitu. Tapi yang sudah nyata apa? Misalkan Jawa berkalung besi, yaitu adanya kereta api. Terus kemudian
kali hilang kedungi atau sungai yang kehilangan sumber. Apa tuh? Jadi rakyat yang sudah tidak percaya terhadap para pemimpin. Gitu. Kemudian jaran doyan sambel ataupun kuda yang suka makan sambel. Itu mungkin maaf ya, mungkin yang berprofesi sebagai driver gitu. Terus ono motor mabur ning ngawang-ngawang. Apa tuh? Maksudnya ada kendaraan atau motor yang bisa terbang di angkasa, yaitu pesawat. Iya. Terus jaran apa ini? Dokar tanpa jaran atau tanpa kusir. Itu maksudnya mobil. Jadi mobil itu kereta tanpa jaran. Oh, nggak pakai atau kuda. Nggak pakai kuda. Salah satunya itu sih. Karena itu kan ada banyak sekali syair yang menceritakan tentang peristiwa yang akan terjadi. Prediksi-prediksi yang sekarang menjadi kenyataan, atau mungkin ini juga bisa cocokologi, jadi cocok-cocokan saja ditulis kemudian gitu. Jadi banyak sih kalau kita lihat untuk ke depan itu memang banyak sekali tafsiran. Jadi antara satu orang dengan orang lain tidak akan sama, namun pendekatannya yang paling dekat seperti apa, jadi didekati sedekat-dekatnya gitu karena sesuatu hal itu mungkin ya, kalau kita bilang tentang peristiwa sekarang, peristiwa masa lampau, peristiwa yang akan datang, setiap orang punya asumsi ataupun narasi sendiri-sendiri, dan mungkin ini bisa benar, tapi jika itu kemudian mengancam ya secara stabilitas negara, sosial, politik, keuangan, bisa saja itu kemudian disamurkan, dihilangkan. Yang dibicarakan nggak sesuai dengan itu sangat bisa. Kenapa? Kalau sesuai kemudian itu meledak ya, ataupun itu mengganggu keamanan, stabilitas ekonomi sosial masyarakat, bahaya. Gitu. Pasti sih. Ya misalkan ini terus ada seseorang yang diberi anugerah bisa ngomong secara gamblang, jamnya ini, misal maaf ya, ini sudah terjadi lah, misalkan jam 10 pagi tanggal 10 Agustus 2024 terjadi megatrust gitu. Gempanya bahkan mencapai 10. Ini ngomongnya 3 bulan sebelumnya terjadi beneran. Pasti orang akan takut pada hari itu. Gitu. Jadi kemungkinan akan dirubah omongan itu gitu. Akan digeser. Karena ini pertama mendahului kehendak Allah. Yang kedua mengganggu stabilitas ekonomi, sosial masyarakat, bisa terjadi huru-hara di mana-mana. Benar. Gitu. Jadi bisa kemudian itu akan terjadi, tapi kemudian dibatalkan, dikabulkan, dirubah ceritanya. Karena ini sifatnya adalah subjektif, nggak asli, nggak eksak, nggak seperti 1+1 sama dengan 2. Iya benar. Gitu. Coba memang kan lagi rame banget lagi rame banget. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya tolak untuk interview lah gitu. Wawancara satu, saya nggak fasih dengan hal ramalan Jayabaya. Terus saya juga nggak mau tahu Tuhan mau kasih ke depan apa, ya udah itu kita akan terima aja. Yang penting sekarang ya jaga-jaga. Cuma kalau yang saya lihat nih Om Hao, dari banyak spiritualis kan malah yang mengiyakan, iya nanti emang ada kiamat ini segala macam. Saya malah penasaran sama ramalan Jayabaya, ada apa sih di dalamnya gitu, karena kan nggak tahu gitu. Memang pernah nggak Om Hao baca memang di ramalan Jayabaya itu kan kepisah, Pulau Jawa itu kepisah, yang tadi dibilang itu benar, memang ada bacaan itu. Iya, ada beberapa pendapat yang menyatakan ke itu ya. Saya pun menemukan ini dari sumber sekunder atau buku dari serat yang sudah diterjemahkan, karena ketika saya ditanya ini, porsi saya bukan Om Hao yang nerawang-nerawang. Iya, karena baca. Saya sejarawan gitu dalam hal ini. Saya belum pernah melakukan penelitian tentang ini, Teria ya. Saya belum pernah melakukan penelitian tentang ini. Saya juga belum melihat manuskrip asli atau naskah aslinya seperti apa, itu ditulis dalam bahasa apa. Dan tentunya yang bisa membaca itu jika itu menggunakan bahasa Jawa kuno adalah seorang epilog. Jadi epigrafi itu membaca sastra-sastra lama, tulisan prasasti gitu ya. Selama ini saya temukan hanya di sumber sekunder atau sumber tersier. Saya belum pernah ketemu primernya. Jadi saya belum bisa menyatakan itu iya atau tidak gitu. Sebagai kritik sumbernya ya di sini. Kemudian cerita-cerita secara oral history atau cerita turun temurun ini juga harus kita kaji lebih dalam. Tetapi jika saya berbicara tentang porsi saya sebagai
spiritualis, tentunya seorang Raja Jayabaya atau Sri Aji Jayabaya itu bukan raja sembarangan pada waktu itu. Di era kerajaan Kediri ya, belum memiliki satu kemampuan supranatural, bahkan di akhir hayatnya beliau itu moksa atau melebur dengan semesta. Dan memang banyak sekali hasil karya sastra dari beliau. Salah satunya yang dikenal adalah Jangka Jayabaya. Dan memang dihubung-hubungkan dan ini terhubung gitu. Jadi beliau ini kan di sekitar abad ke-12. Berarti kalau sekarang hampir 8 abad atau 800 tahun, bahkan hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Tapi koneksinya ini sangat terjaga. Koneksinya ini ada. Salah satunya yang diceritakan di situ adalah Jawa bakal terbagi dua. Ini secara penerjemahan baru ya, terbagi menjadi dua. Diyakini akan ada bencana besar. Tetapi kalau kita melihat secara ini ya, geologisnya, memang Indonesia sendiri itu berdiri di atas tanah yang rapuh, Karya. Jadi dilewati lempeng-lempeng bumi, kurang lebih ada 3, maaf kalau saya salah nanti dikoreksi, ada 3. Kemudian juga dilewati 2 cincin api, sirkum Mediterania dan juga cincin Pasifik. Itu siklus secara vulkanologi, secara vulkan gitu, secara ini ya. Jadi kita tanahnya subur, indah, baik ya. Kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi kita tumbuh di atas atau kita ada di atas tanah yang sangat rapuh. Dan kalau kita melihat dari catatan-catatan sejarah yang dulu pernah ada, memang sering terjadi bencana gempa. Seperti halnya yang ada di Filipina ataupun di Jepang. Kita itu tanggap bencana harus tahu. Walaupun ini nggak ada berita tentang megatrust itu, tapi kita sudah harus siap bahwa di selatan tanah Jawa atau di selatan Tenggara dan ini Sumatera itu dilewati oleh lempengan patahan yang pernah terjadi di tahun 2004, yaitu waktu gempa dan tsunami Aceh. Kemudian 2009 itu juga di itu awal-awalnya. Iya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau yang kemarin sudah disebutkan terjadinya di antara Selat Sunda pada tahun 1800-an, itu pun juga terjadi bencana serupa, yaitu tsunami di Selat Sunda. Oh iya, benar. Gempa Jogja, kemudian banyak. Inilah yang tsunami di Banten ya. Di Banten pada tahun 1882 atau 83 itu terjadi dan menimbulkan korban yang banyak. Dan akan berulang lagi sekarang. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa dulu Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Sundaland. Iya, jadi satu. Kalau kita lihat lagi, kan itu proses pembentukan bumi itu memang seperti itu. Gempa, gunung meletus itu natural, umum. Kalau itu tidak terjadi, bisa meledak bumi kita. Ya tapi kalau Om Hao sendiri kan orang di Jawa Tengah mah udah biasa, tahu dekat dengan gunung kan. Nah kita yang tinggal di Jakarta memang agak sedikit dak-dikduknya kencang ya, karena kan isunya 20 meter, 30 meter. Jadi kalau pandangan Om Hao gini saya jadi ngerti, karena saya nggak mau cuma dari isu berita gitu. Iya, dan juga kalau dicermati ya, kalau kita melihat lempengan atau patahannya itu kan ada di pesisir selatan. Ya maaf kata ini cuman kita ngelihat aja, logika aja. Kalaupun kemudian terjadi tsunami. Amit-amit, itu apa ya sampai Jakarta? Kalau sampai Jakarta itu sudah hari akhir. Karena apa? Karena kalau potensi yang ada di pesisir utara itu mungkin akan berbeda dengan yang ada di pesisir selatan. Walaupun lempeng itu berputar. Tapi kalau kita ngomong ini kehendak Allah, kehendak Tuhan, itu ya wallahu alam, kita sebagai manusianya pasrah. Tapi secara logika dulu kita lihat. Termasuk kemarin saya juga diskusi sama orang rumah. Kalau kemudian sampai 10 sampai 20 meter, kita ini ada di ketinggian berapa? MDPL-nya, meter di atas permukaan air laut. Kalau kita ada di 100 meter, kita ada di 50 meter, kita ada di 2000 meter, 500 meter ya insya Allah aman. Mungkin hanya daerah-daerah pesisir. Kalau saya ngelihat di tempat saya di Jogja, itu kan ada pegunungan 1000. Ada benteng alam, bentang-benteng alam. Mungkin ada rasa traumatis dengan peristiwa yang pernah terjadi di Aceh, di Padang, karena memang waktu saya ke sana melihat itu benar-benar di pesisir pantai.
seperti Pangandaran juga. Iya, iya. Modelnya seperti itu. Tapi kalau air laut ketika terjadi gempa yang 10 skala Richter 8 sampai 10, potensi tsunami yang terjadi mentok misalkan secara umum, mungkin saya tidak berkomentar dalam bidang ini, tapi saya baca-baca itu mungkin sampai 10 sampai 20 meter setinggi pohon kelapa. Posisi kita berdiri ada di mana gitu. Mungkin lambatan gempanya. Dan perlu diketahui juga, kita perlu sekali yang disebut adalah mitigasi bencana. Kita harus tanggap bencana, kita tahu bagaimana ketika terjadi, bagaimana kita menyelamatkan, terutama di bangunan tinggi, karena paling banyak korban gempa itu meninggal, itu kerobohan bangunan. Oh. Jadi kita harus mencari tempat yang lapang. Iya. Kalaupun rumah ataupun bangunan tahan gempa, bukan berarti itu menahan kita gempa, kita aman di situ. Tapi memberikan waktu untuk kita menyelamatkan diri. Misalkan gempa terjadi 3 menit, 5 menit, bangunan itu akan tahan, berarti kita cepat untuk menyelamatkan itu dikasih waktu oleh bangunan itu. Karena bukan berarti terus kita di dalam aja, ini bangunan tahan gempa, kita nggak usah pergi salah. Kita tetap harus keluar. Nyerahin. Iya. Karena tahan gempa itu kan hanya menahannya, pasti ada durasinya. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tanggap bencana, mitigasi, karena mitigasi tujuannya untuk mengurangi korban baik jiwa ataupun material juga, dan juga kita logika dulu nih, kita posisi ada di mana, gitu posisinya kalau kita ngomong tsunami. Dan mungkin dengan seperti ini ya berserah aja. Kemudian kok wah saya takut ke pantai atau ini gitu, ya kita berserah aja. Untung saya udah pulang. Karena kan gini, kalau kita ngomong kematian itu kan ada di mana saja. Iya, nggak gitu. cuma karena gempa, nggak cuma karena di pantai atau apa. Iya. Jadi kita berserah aja lah kuncinya gitu. Gitu sih Teh. Aduh, kalau ngomongin sama Om Hao detil kan. Coba kalau saya nanya yang Mbah Google, nyari tahu lagi saya gitu. Capek saya bacanya. Tapi Om Hao, Iya. kalau di Jakarta ada berita gitu kan, cuma kebanyakan ngegosip kita jadinya. Paling kalau ibu-ibu jangan pergi ke sini, jangan pergi ke situ. Nah, ada satu momen saya video call sama kawan saya yang ada di daerah Jogja. Terus saya tanya, lagi pada ngapain? Ternyata mereka itu kayak lagi buat perkumpulan, ngumpul gitu. Kayak dibilang ada sajen, ya saya akuin memang ada sajen gitu. Mereka bilang ini buat tolak bala gitu. Nah, kalau tanggapan Om Hao sendiri nih, tolak bala yang sesungguhnya memang itu sajen yang diperlukan, itu udah biasa kan kalau di Jawa Tengah gitu. Daerah-daerah Jawa Tengah itu udah biasa. Ceritain gimana sih Om, biar kayaknya pandangan kita tuh nggak yang suzon aja sama orang-orang kayak gitu tuh negatif aja. Iya. Saya ngalamin tentang hal ini, Teh, gitu. Jadi orang tua pun juga sama dulu. Ketika terjadi COVID kemarin, gempa, gunung meletus, itu ada surat edaran lah kita sebutnya, walaupun tidak tertulis ya. Apalagi dulu ketika yang bersabda ini seorang raja dalam Hamengkubuwono ya, Sultan. Itu kadang ada yang diminta untuk bikin sayur lodeh, bikin bubur itu ya. Ya percaya nggak percaya, sebenarnya kita meyakini bahwa ini proses selamatan, bentuk dari rasa kita minta selamat terhadap para leluhur dan tentunya Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini simbolnya saja. Dan nanti kemudian setelah ini didoakan, kita makan gitu. Jadi seperti halnya ini ya, proses Habul minallah, habul minanas, habul minalam. Ada beberapa yang kemudian kita kasihkan, sedekahkan ke alam. Kenapa ke alam? Agar alam pun juga memberikan deteksi atau informasi kepada kita lantaran kuasa Tuhan gitu. Jadi minta kita lakukan selamatan, sesaji itu kan yang disajikan. Sajikan ini yang balik ke kita. Jadi dengan selamatan agar kita diberikan selamat. Menyikapinya seperti itu gitu. Termasuk mengingatkan lah, ada satu hal yang ini kemudian mengingatkan untuk kita waspada. Jadi untuk masak sayur tertentu, kemudian untuk bancaan tertentu, bikin kenduri selamatan, itu simbolik saja. Gitu. Karena kan bentuk di situ yang ditampilkan itu. Karena rasa kita selamat. Iya. Insya Allah kalau kemudian bisa melalui itu, kita melakukan syukuran dengan tumpeng misalkan di situ. Oh, gitu. itu ada tahap-tahapnya berarti ya. Iya.
Kalau saya sih lebih paham itu. Cuma kan banyak, coba teh kalau udah ngambil jalurnya ibarat tolak bala, pakai sajen, musyrik apa enggak? Ya kalau saya bilang enggak musyrik, nanti orang bilang katanya udah tobat, masih main sajen. Loh, kalau yang ngomong saya kan gitu ya, salah mulu ya sahabat mistis ya. Apa juga yang saya omongin jadi salah. Kalau saya bilang enggak, emang ini alam, berarti masih main, masih musyrik. Sebenarnya kalau saya suka, kenapa sih ke Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya tuh betah Om karena bagi saya tuh kalau di sana nggak ada yang aneh. Tapi kalau udah pulang ke Jakarta aneh semuanya. Kayak saya main ke tempat orang, terus ngobrol. Nah di rumahnya dia tiba-tiba ada di pojok kanan gitu kopi sama rokok 2. Saya tanya di sini ada tamu, oh enggak, Simbah lagi sakit. Wajar. Oh ya ternyata mbahnya memang orang bisa. Itu ada kurungan di badannya, dia punya ada leluhurnya. Kalau di daerah Jawa masih aman kita begitu. Kalau di Jakarta ya saya bawa-bawa sajenan disangka saya mau nyantet orang lagi kan. lain diskusinya lagi. Makanya pas banget saya dapat callingan mau ketemu sama Om Hao, ada beberapa yang mau saya tanyain tentang yang sekarang isu lagi beredar kan. Lagi isu yang sebenarnya kalau nanyanya ke Om Hao ya benar salah, tapi sampean tahu lagi kencengnya itu ramalan Jayabayanya dibandingin Megatrustnya. Karena ternyata ada beberapa ramalan dari Pangeran Jayabaya tuh real, dan sekarang yang katanya diunsur sama BMKG mau ada setinggi 20 sampai 30 meter di Selat Sunda sama pokoknya di Pulau Banten sama Sumatera. Pesisir selatannya. Kan kalau pesisir selatan berarti Gunung Kidul juga kena, Banten, Tanjung Lesung. Sini Sumatera, Jawa di sini kan begini penggambaran lempengnya itu, begini terus belok sini kan. Iya. Banyak kan yang kena. Iya, itu memang sudah diprediksi bahkan dulu ketika habis tsunami Aceh, gempa tsunami Aceh itu. Karena ada energi yang tersimpan besar di situ. Ini energi kita ngomongkan adalah ini ya tumbukan lempeng bumi ya. Kan ini kuat-kuatan loh nanti. Gitu. Sehingga itu nanti ketika terjadi akan timbul palung yang dalam getarannya itu. Kemudian ya air laut lah. Kalau di Gunung Merapi biasa. Kalau kita bilang ini kan selesai bulan Suro ya, Muharram itu kan pasti kita sebutnya ada hajatan. Kalau aktivitas vulkanik kita sebutnya hajatan. Ya makanya saya September mau ke Jogja. Depan. September mau ke Jogja, mau Muludan juga. Ya kalau bulan Suro saya nggak berani ke Jogja karena saya spiritualis pendatang. Kayaknya lebih pusing di sana mendingan saya di rumah aja atau nggak ke Cirebon gitu. Tapi karena ini mau bulannya Maulid, di sana banyak kan hajatan Maulid. Iya, benar. Pantai Selatan juga, Teh. Nah, itu yang saya pengen tahu. Tanggal-tanggalnya tanggal berapa sih, Om? Cari hari yang kalau bisa pas legi jatuhnya. Itu rame. Kalau Kliwon, kalau di Jawa Tengah Kliwon. Tapi kalau untuk Teria sendiri pas legi bagus. Manis soalnya. Emang saya udah manis sama itu udah nggak bisa diganggu. Semut sama diabetes. Itu nggak bisa diganggu gugat kalau manis. Tapi pas loh, memang saya Senin lagi. Jangan disebut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya Senin lagi. Bagus harinya, Teh. Tapi tahu aja masalahnya. Sekali dibuka memang saya Senin lagi. Pas. Karena kan kita punya hari baiknya kita sendiri. Hari baiknya yang umum juga ada. Kalau kita ngomong ada. Kliwon kan ada itu umum ya, tapi kita punya sendiri. Itu lebih baiknya kita datangi punya sendiri karena itu punya kita. Oh iya benar. Gampangannya. Tapi kan kalau maaf ya disebutnya Senin legi kan nggak harus pas hari itu. Ya nggak pas juga. Ya, yang penting leginya. Bisa ya. Jumat legi, bisa Minggu legi. Bagus Minggu legi karena udah Minggu legi lagi manis lagi kan gitu. Oh iya. Iya. Kalau Minggu Pon? Bagus Minggu legi hitungannya bateria maksudnya. Ical ketawa mulu, Ical nanti abis ini mau nanya saya apa nih? Lo Jumat Kliwon, jadi barengan sama inian. Oh si Kliwon tuh monyetnya, masih buta dari gua hantu. Tenang aja Cal, ntar ditanyain. Jadi kalau misalnya nih urutan sejarahnya orang daerah Jawa Tengah kan pakai ramalan di Jayabaya, ya dibilang mempercayai ya namanya leluhur pasti dipercayai.
kalau misalnya nih Om Hao ada gunung meletus bareng sama gempa bumi, terus ada tsunami. Kalau di Jogja kan selalu sirine mereka itu di alam. Terus antisipasi kita yang nggak deket sama alam kayak orang Jakarta kan jauh dari begitu, gimana tuh? Iya, ini kita ngomong awam ya. Tentunya kita waspada terhadap mitigasi bencana gitu. Jangan menyepelekan tapi tetap waspada. Bagaimana kita menyiapkan misalkan di suatu bangunan tinggi itu kita menyiapkan tempat-tempat yang bisa kita pakai untuk perlindungan gitu, perlindungan misalkan di bawah meja ataupun kondisi tangga darurat, karena kalau di gedung tinggi kan tentu ketika terjadi bencana kita tidak disarankan untuk menggunakan lift gitu. Dan kalau panik menurut saya itu sesuatu hal yang nggak bisa dicegah. Ya, itu wajar lah. Itu wajar sebagai manusiawi, walaupun sudah ada simulasi tapi pas Tetap. kondisi aslinya tetap panik gitu. Jadi tetap mengikuti dan waspada saja sih berita-beritanya seperti apa, dan kalaupun ada isu itu dikumpulkan saja, jangan kemudian menjadi dampak negatif ke kita sebagai sugesti. Kita terlalu takut itu juga nggak perlu, kita berserah aja sih menurut saya umumnya ya gitu. Di Jogja dan Solo ya terutama itu juga tidak semua orang menanggapi ini dengan informasi dari alam, nggak semua orang bisa juga gitu, hanya orang-orang tertentu gitu. Iya, memang tapi yang tahu dari alam malah jauh lebih takut Om Hao. Iya. Contoh kayak misalnya saya tahu tapi saya nggak berani dan nggak bisa ngomong ke siapapun. Itu jadi pikiran untuk diri saya. Iya. Bagaimana ya, walaupun isu itu saya dengar secara langsung terus saya kasih tahu ke yang lain dengan bertahap, dengan yuk ibadahnya kencangin lagi yuk ini dan segala macam, tetap aja rasa takut itu, panik tuh ada, manusiawi soalnya. Iya. Cuma satu hal nih terakhir Om Hao. Yeah. Kita udah bahas tentang ramalan Jayabaya. Terakhir kita sentil dikit aja. Bagaimana tanggapannya Om Hao tentang Vina yang ternyata Pak Rustianda dan lain-lain itu, gimana tanggapan Om Hao? Iya, ini kalau saya kembalikan seperti yang tadi ya. Kalau ini mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik, hukum apalagi. Ya kalau kita ngomong tentang hukum semuanya kan bisa berubah-ubah. Ini Indonesia lah. Tapi Om Hao ingat gak pertama kali kita ketemu aku bilang apa? Aku gak pernah mau ditanya tentang kasus Vina. Karena ini ada unsur main ya di daerah, di dalam dunia perhukum dan perkepolisian. Iya, kalau kita ngomong ini kan sejarah baru ya, kita ngomong yang baru belum lama terjadi. Ya ngikut-ngikut tren itu nggak masalah. Saya pun juga membahas tentang hal ini gitu. Dan juga mengakui jika akan banyak sekali sesuatu hal itu berubah-ubah terus. Iya. Gitu. Dan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita mau cerita yang sesuai umum, produk yang kita kasihkan umum, ya udah kita kasihkan. Tapi lucu nggak sih kita di-prank sama polisi? Kita di-prank loh. Nyebut yang itu udah rahasia umum. Iya. Nggak kaget semua orang. Makanya kita di-prank sama polisi nggak gitu kaget kan. tentang semua orang. Tapi kalau kemudian diselidiki lebih lanjut, ini kalau kita kembalikan seperti pertanyaan di awal, ada bidangnya yang khusus. Kalau kita ngomong tadi tentang, kalau ini kan aparat penegak hukum. Benar. Kalau yang tadi kita ngomong tentang ahli dalam bidang bencana atau alam ya, itu ahli. Ini pun sama gitu. Kalau kita kemudian terlalu dalam menyikapinya, kita nggak ada kuasa untuk itu. Iya. Gitu. Kalau kemudian kita menceritakan, yang menceritakan itu umum-umum saja yang ada. Toh kalau kita tahu ya apa kita ceritakan. Dan malah jadi kayak boneka kita juga. Jadi boneka. Lucu karena udah disuruh, nggak bener dihujat. Gitu. Tapi dinikmatin aja gitu. Walaupun tahu yang sebenarnya, tapi ya berkata kapasitas kita itu sejauh mana gitu. Tentunya anggap aja sebagai hiburan sih. Ini lebih bahaya dari yang pertama tadi. Iya. Lebih bahaya kalau Teria sendiri kan dari Cirebon nih, yang natif ya, orang lokal. Karena tahu. Iya. Karena itu waktu tahu. itu juga saya tanya ke Teria juga. Bahkan saya juga tanya-tanya dengan teman-teman yang kompeten di bidang ini gitu. Saya pun juga tahu jawabannya gitu. Tapi ya udah, gampangnya kita ambil yang gampang-gampang aja lah. Yang sesuai apa yang kita rasakan, kita ketahui gitu. Kalau saya awal nih Om Hao lagi gencar tuh, sini podcast bahas itu. Saya cuma gini, orang yang dilihatnya aja masih hidup yang satu, malas ngomongnya. Nah itu keceplosan aku. Mulai dari situ nggak mau aku buka suara lagi. Nanti takutnya kalau orang udah bikin podcast, udah bikin ini,
dirusak sama Ria Puspita, nggak mau ya kan, namanya mereka pengen tahu, ngulik kan boleh, apalagi kita dari asli Cirebon, memang tahu kasus itu. Pas saya pulang ke kampung pun kita cari tahu, kita cari, ya memang Vinanya doang nggak ada, yang satunya kan masih ada. Jadi ini permainan yang sebenarnya nyata, nggak perlu pakai dihantu-hantuin gitu. Iya. Memang nyata, cuma seremnya ya bikin manipulasi ini nih, ada kedok bisnis, ada kedok segala macem nih. Ada kasus dan macam-macam gitu. Ya kalau kita menyikapi boleh, anggap aja sebagai hiburan, tapi jangan kemudian berlebihan. Sebenarnya rasa itu kan tercipta dari rasa berlebihan itu loh, Teh. Ekspektasinya terlalu tinggi dan minyakinya terlalu dalam gitu. Jadi apa yang dianggap tidak sesuai ataupun apa ya itu apa ya, terlontar lah untuk hal itu. Jadi ya ini satu budaya yang buruk juga di masyarakat kita, bahwa kita itu terlalu latah menyikapi sesuatu hal, seperti halnya kasus-kasus yang pernah terjadi dan yang paling update yang tadi kita singgung, itu sebenarnya terlalu latah dan biasanya ini dipakai untuk hiburan gitu. Jadi ya jangan terlalu menyalahkan dan jangan terlalu berkomentar buruk gitu. Setiap orang punya pendapat, kita hargai pendapat, karena tentunya benar dan salah itu kan mutlak milik Tuhan ya, milik Allah ya. Dan seseorang bisa salah, bisa benar, apapun itu. Toh ada juga seseorang yang bisa benar, tapi dia menyangkal dan menyampaikan itu salah. Karena tahu dampaknya ketika dia benar yang diomongkan. Gitu. Jadi cukup tahu untuk diri kita sendiri ataupun cukup tahu untuk golongan kita sendiri. Ya berbohong demi kebaikan lah. Iya. Ada orang yang ada yang ikut-ikut kayak gitu juga ada. Jadi ada yang dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ada yang nggak tahu tapi pura-pura tahu. Oh itu banyak. Ya. Itu bukan ada banyak banget. Ya, tapi semisal ya itu kemudian tidak mengganggu kita, tidak mencideraikan, tidak merugikan kita, ya anggap aja itu orang mah macam-macam ya tujuannya ataupun niatnya. Karena di sini sifatnya adalah subjektif, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dan belum tentu juga orang yang sudah cerita ini kok ceritanya kok beda dengan yang sekarang, bisa dia beda, bisa dia benar. Tetapi karena ini semakin banyak, kemudian pihak yang merasa dirugikan atau yang terancam merubah itu semua, itu sangat bisa terjadi. Misalkan ngomong, oh ini kasusnya seperti ini, kemudian beberapa hari kok kasusnya berubah, bisa memang apa yang disampaikan di awal itu salah, yang benar yang ini. Tapi perlu diketahui loh, bisa yang diomongkan ini benar, tapi kemudian dirubah biar salah. Kenapa? Agarnya nggak diikutin terus. Kita aja kan misal ditanya-tanya kan malas ya Teh ya. Iyalah. Misal, Mas ini kejadian kita sendiri nih, misal amit-amit bukan kita ya, orang lain gitu, pernah selingkuh sama ini, nama ini gitu. Benar itu terjadi, tapi kemudian dia bisa merubah itu menjadi saya nggak kenal sama dia. Bisa membuang semua buktinya, bahkan rekaman-rekaman dia buang. Kenapa? Dia udah kesel ditanyain kayak gitu terus gitu. Bisa. Nah apa sih yang nggak bisa? Kasarannya kan gitu. Yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Semuanya apa sih yang nggak bisa? Semua bisa. Saya bisa ngobrol bareng sama Om Hao akhirnya dan ngejawab semuanya. Hari ini malah ada 3 hari yang lalu saya tuh bergelut lihat TikTok, di hati lagi mikirin. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa was-was. Ternyata benar kata Om Hao, semuanya itu ya kita pasrahin aja. Namanya bencana kan pasti ada. Pasti terjadi. Tuhan kan ngasih kita mau mati, mau hidup, nggak dimanapun, ya dimanapun. Nggak di rumah, nggak yang di jalan, nggak di laut, nggak di awan, ya dimanapun. Kalau memang Tuhan lagi kasih bencana ya kun fayakun ya. Kita kan ibarat kata 1 menit, 5 menit ke depan kita nggak tahu yang terjadi. Dan itu nggak bisa diprediksi. Dan bahkan apa yang sudah terjadi itu pun bisa dibolak-balik gitu. Karena Tuhan pun bisa membolak-balikan hati. Iya, karena hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa itu. Dan kalau kita sebut sesuatu hal yang apa? Kalau itu sekali saya ulang ya, karena saya pendidikan ataupun pernah saya mempelajari tentang hal-hal ini di bidang sejarah terutama, kalau itu kemudian mengganggu stabilitas politik, sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan, ada baiknya ini akan dihilangkan atau dikip gitu. Walaupun ada yang tahu sebenarnya, tapi jangan ditutup. Iya. Gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak mengagetkan. Oh, nanti saya dihilangkan lagi. Iya. Karena tahu nih. Salah satunya itu termasuk bukti-bukti itu yang sangat gampang sekali, sangat gampang diceritakan gitu. Saya sendiri ya Teh ya, sebagai seorang
yang tahu tentang hal itu, ibarat kata dikasih tahu sedikit, saya takut ketika itu ternyata menjadi benar, kebenaran. Dan jadi bumerang ya. Jadi bumerang. Karena mengancam stabilitas nyawa saya akhirnya kan gitu, atau keluarga. Iya benar. Jadi ya kadang ada di posisi yang ikut arus, ada yang melawan arus, tapi kita tahu betul itu ngomong dan dibagikan untuk siapa. Kalau ada di forum yang itu tertutup, nggak apa-apa. Tapi kalau terbuka, kalau itu mengganggu itu tadi, secara keamanan dan macam-macam keresahan itu mending nggak usah. Atau kita ngikut yang sudah ada. Ibarat kata kita minum minuman kemasan yang mengandung gula, ya udah kita minum. Kalau kita nggak berani, ya udah kita minum air mineral aja. Atau kita ngikutin arus. Jangan kemudian kita bilang bahwa itu nggak sehat di orang yang pecinta itu. Gitu. Nah, uniknya kita jadi sesuatu hal yang menganggap sesuatu hal itu ditelan mentah-mentah. Diambil langsung. Kalau ditelan mentah rasanya nggak enak, dilepehin. Gitu. Asumsinya seperti itu. Oke, terima kasih Om Sama-sama. Hao. Puas sekali aku. Maunya sih lama, Ya, cuma nggak masalah. durasi gitu. Tapi kan nggak semua dibahas di sini. Ada Oh iya, nanti kita skip. di luar, kita nggak di depan kamera. Oke, sahabat Mistis semuanya, terima kasih juga Om Hao untuk waktunya, wejangannya. Jadi buat Sama-sama, kalian semua yang ada di bagi-bagi. rumah, mendengar kalau ada berita tentang tsunami, gempa bumi, bencana alam lainnya, stop panik, stop kirim-kirim berita-berita isu-isu yang hoax, karena kita juga pasti akan panik. Semua orang itu wajar untuk panik, tapi bencana alam itu di tangan Tuhan. Segala sesuatu, kematian, kehidupan, rezeki, mau jodoh, semuanya itu Tuhan udah atur. Jadi kita tetap menjalankan apa yang harus kita jalani, nggak usah jadi insecure, nggak usah jadi takut kemana-mana. Nggak, bencana bisa terjadi 5 detik kemudian. Oke, buat sahabat mistis yang di luar sana baru ngelihat, loh kok Ria ada di sini? Iya, aku ada channel terbaru namanya Ria Puspita Official. Yang baru nonton langsung bantu aku subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih buat kalian karena ini bukan YouTube satu-satunya. Aku masih tetap ada Misteria. Ini bantu untuk di mana pasien-pasien yang datang ke rumahku dan teman-teman yang mau tahu lebih detail bagaimana sih ciri-cirinya orang kena ilmu hitam, santet, telu, guna-guna. Terus bagaimana cara menghadapi bagaimana caranya untuk membersihkan badannya, terus menyembuhkannya. Nah, di channel ini aku lebih pasang detailnya. Terima kasih buat semuanya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.